wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ini sudah puasa yang ketujuh. Alhamdulillah. Kali ini pendampingan individu 6, pendampingan terakhir dengan tema refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Alhamdulillah, Bu ya. 4 fokus pendampingan. Pertama, persiapan pandangan hasil belajar. Kedua, pengumpulan contoh umpan balik dan refleksi yang tersebut. Kemudian refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah Ibu terapkan selama 6 bulan. Kemudian penilaian pemetaan aset. Iya, siap, Bu. Ibu Kasma, apa saja proses yang sudah berjalan dalam sebulan ini? Alhamdulillah, kami di sini karena memang kami persiapan dalam penerapan implementasi kurikulum Merdeka nanti di semester baru, nanti di semester ganjil. Oleh karena itu kami dari pihak sekolah sudah mempersiapkan. Kami sudah 2 kali mengadakan workshop IKM. Jadi kami apa yang didapatkan, materi-materi yang didapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak, kami sudah berbagi, sudah saling sharing dengan teman sejawat melalui workshop. Bahkan kami membagikan praktik-praktik baik kepada teman-teman sejawat. Untuk nantinya kita nanti akan berkolaborasi nantinya, insya Allah di semester di tahun ajaran baru nanti untuk persiapan IKM untuk kelas 10. Alhamdulillah kami juga sudah merancang tentang prakarsa perubahan sesuai visi dan misi sekolah. Kemudian yang terakhir yang kami lakukan ini adalah pemetaan aset. Yang selama ini kami hanya tertuju kepada satu aset, yakni finansial dari dana BOS. Ternyata ketika kita mengadakan pemetaan yang melibatkan orang tua siswa, kemudian melibatkan siswa, melibatkan guru, kepala sekolah dan semua stakeholder sekolah, kami undang. Ternyata setelah kita petakan ternyata memang ada 7 aset yang sangat potensial yang kita miliki di SMA Negeri 3 Pangkep tanpa kita sadari dan tanpa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Seperti itu, Bu. Oke, berikutnya ini bagian di pendampingan mengenai refleksi hasil survei. Ibu sudah disurvei oleh kepala sekolah, 5 rekan sejawat, 5 siswa, kemudian nanti Ibu merefleksikan dari umpan balik mereka. Kira-kira menurut mereka atau teman-teman Ibu kepala sekolah dan 5 siswa Ibu, apa yang perlu ditingkatkan dari Ibu? Ya, secara keseluruhan dari hasil umpan balik baik dari teman sejawat, kepala sekolah maupun dari siswa, Bu, saya menarik kesimpulan bahwa secara umum mereka sangat terkesan, mereka sangat melihat bahwa ada perubahan-perubahan yang saya lakukan, yang termasuk prakarsa perubahan. Saya membagikan praktik baik, saya terus khususnya mengenai kepemimpinan siswa, kepemimpinan dalam murid di lingkungan sekolah. Kemudian juga sudah saling berbagi dengan teman sejawat dengan praktik-praktik baik. Kemudian yang saya memang selalu menggiatkan itu adalah adanya penerapan budaya positif, khususnya mengenai kesepakatan kelas dalam meningkatkan disiplin di SMA Negeri 3 Pangkep ini, dan mereka sudah merasakan betapa banyak manfaat ketika kita membuat kesempatan kelas. Jadi hampir semua kelas itu guru-guru juga sudah menerapkan di semester ini, meskipun belum menerapkan secara resmi IKM. Nanti di tahun ajaran baru mendatang akan, tetapi mereka sudah menerapkan. Itu imbas daripada apa yang kita seringkan, apa yang kita pada saat workshop, dan rata-rata guru sudah menerapkan di kelas tentang kesepakatan kelas, dan itu terbukti dalam siswa kami sudah terlihat ada peningkatan mengenai kedisiplinan atau disiplin positif di sekolah, Bu.
Jadi yang kurang tentu yang setelah saya merefleksi adalah mengenai kompetensi memimpin manajemen sekolah. Tentunya memimpin manajemen sekolah kan ini melibatkan pemangku stakeholder di sekolah, itu membutuhkan kolaborasi dari kepala sekolah, membutuhkan biaya juga dari dana BOS. Oleh karena itu untuk program yang lebih berpihak kepada murid itu harus ada kerjasama semua. Itu yang perlu kita tingkatkan. Jadi saya melihat di sekolah di sini Bu, di sekolah kami SMA Negeri 3 Pangkep memang perlu ada program yang lebih berpihak kepada murid. Selama ini kita sekedar menyodorkan kepada siswa bahwa inilah program tanpa ada voice dari mereka, tanpa kita melihat bahwa anak-anak itu punya minat, punya rencana dalam merancang suatu program. Nah, setelah kita saling berbagi mengenai ilmu yang kita dapatkan di guru penggerak, kita workshop, ternyata setelah kita gali, kita sudah menyadari bahwa memang dalam menyusun program di sekolah perlu ada kolaborasi antar semua stakeholder, kemudian melibatkan siswa utamanya. Jadi insya Allah ke depan kami sudah membicarakan itu dengan pihak kepala sekolah bahwa dalam merencanakan suatu program harus melibatkan murid. Kita hanya sebagai guru ini hanya mendorong bagaimana mereka bisa berkreasi dan bisa lebih mandiri dan bisa lebih kreatif. Kerja ini Bu Kasma, kita akan melakukan refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah Ibu terapkan selama 6 bulan. Selama Ibu menjalani pendidikan 6 bulan ini, perubahan apa yang terjadi pada diri Ibu maupun di kelasnya Ibu ataupun di sekolahnya Ibu? Ya, tentu saya sangat bersyukur Bu. Itu yang terutama saya banyak sekali hal-hal yang sangat bermanfaat ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Semua modul-modul mulai dari penerapan modul 1 sampai sekarang ini modul 3.3, banyak hal-hal baru, dan kemudian kami mencoba menerapkan khususnya penerapan di lingkungan sekolah dan lebih terkhusus lagi di lingkungan kelas. Tentu yang selama ini kita seperti misalnya tentang ketidakpedulian kepada misalnya pembelajaran sosial emosional, tentunya setelah mendapatkan materi saya sudah mencoba menerapkan di kelas, dan memang ternyata begitu anak-anak antusias, kemudian mereka sangat senang belajar dalam proses belajar mengajar, tidak terkesan membosankan, apalagi banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, dan khususnya untuk mengenai kepemimpinan terhadap murid itu sudah tampak sekali bahwa mereka sangat kreatif ketika juga kita mencoba memberikan pembelajaran inovatif dan kreatif. Saya sudah menerapkan itu Bu, dan mereka sudah pintar semuanya untuk membuat karya, misalnya membuat video pembelajaran, membuat poster yang dulunya hanya sekedar menulis. Mereka itu sudah mempergunakan gawainya atau HP-nya untuk bagaimana mereka bisa kreatif dalam membuat video pembelajaran. Tidak hanya sekedar digunakan HP-nya itu untuk misalnya untuk di WA saja, akan tetapi lebih daripada itu. Kami mencoba menerapkan pembelajaran kreatif, misalnya teknik kuisis di dalam kelas. Mereka sangat menyenangkan, dan khususnya masalah pembelajaran menyenangkan Bu, mengenai ice breaking, saya banyak sekali mendapatkan ilmu tentang ice breaking di pendidikan guru penggerak, sehingga
dalam pembelajaran di Kesal begitu anak-anak begitu senang di dalam kelas. Seperti itu Bu yang terjadi. Oke, berikutnya ini kita akan masuk ke penilaian pemetaan aset. Ibu Kasma, siapa saja yang terlibat di dalam proses pemetaan aset tersebut? Alhamdulillah setelah kami undang semua stakeholder sekolah yang sempat hadir di hari Selasa itu tanggal 13 Maret tahun 2023 itu ada perwakilan orang tua siswa, kebetulan dia dari Kodim ya, TNI. Jadi mereka juga itu terkesan ya karena memang beliau orang tua siswa dan mereka juga punya dua program untuk menjaga keamanan di lingkungan kami khususnya di Kecamatan Bungoro pada waktu itu. Kemudian ada kepala sekolah, perwakilan teman sejawat, kemudian ada juga pengawas, ada pengawas dan kebetulan juga hadir pada waktu itu ada dari Kasih SMA ya, dari Cabang Dinas Wilayah 9 Kabupaten Pangkep. Kemudian kami juga melibatkan murid dalam hal ini dan semua yang sempat hadir pada waktu itu perwakilan guru. Alhamdulillah Bu, artinya apa yang unsur-unsur dari unsur-unsur atau komponen-komponen stakeholder yang seharusnya terlibat dalam pemetaan aset sudah terpenuhi semua. Setelah Ibu mendiskusikan bersama kolaborasi dengan tokoh-tokoh yang diundang, bagaimana Ibu mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Kami
dari 3 kali pertemuan tentang pemetaan aset, kami bisa simpulkan ada berapa yang kami simpulkan, dan kami memetakan 7 aset, ya, 7 aset yang kami petakan. Pertama di sini Bu mengenai modal fisik manusia, sumber daya manusia di sekolah kami Bu lumayan sangat berkualitas. Kenapa saya katakan seperti itu? Di sini ada dokter. Bahkan baru-baru ini baru pindah, ada 2 orang dokter di sini. Akan tetapi kemudian S2 juga banyak. Jadi dari segi serata pendidikan, kemudian selebihnya tentunya S1 tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi kemudian itu aset yang kami miliki di sini. Kemudian dari segi sosial, ya, dari segi sosial tentu kami juga memetakan bahwa selama ini kami sudah terlibat di dalam hal ini adalah beberapa organisasi-organisasi termasuk IKA alumni sudah kami bentuk, itu karena kerjasama dengan OSIS SMA Negeri 3 Pangkep dalam pengembangan sekolah, dan setiap ada kegiatan siswa mereka semua terlibat dalam mengembangkan program-program yang ada di sekolah, seperti itu. Kemudian dari segi misalnya terlibat di sini adalah baru-baru ini kita kerjasama dengan pihak kepolisian dalam menjaga keamanan sekolah. Kemudian dari Pemda dalam hal ini adalah Satpol PP. Jadi mereka mengadakan sidak, itu ada mereka dan ada semacam MOU bahwa kalau siswa itu pada jam pelajaran sekolah itu akan disidak. Jadi seperti itu Bu. Jadi kemudian untuk dari segi politik juga tentunya kami di sini intens sekali berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait. Tentunya dalam hal ini ketika pemerintah dalam hal ini Pemda itu kita selalu bekerja sama dengan dalam khususnya di sini mengenai distrik kabupaten. Ketika ada event-event atau lomba-lomba untuk persiapan Olimpiade, itu kami selalu koordinasi dengan pihak Pemda setempat. Jadi seperti itu. Dari segi modal agama kami sudah melakukan di sini, artinya siswa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan agama, mulai daripada literasi Al-Quran, ya, pembiasaan untuk sholat, ya, sholat duha, kemudian sholat berjamaah, itu sudah mulai kita terapkan. Apalagi sekarang ini di sekolah kami sudah ada pergantian jabatan kepala sekolah baru. Jadi betul-betul salah satu orientasi utamanya adalah pembenahan mengenai orientasi di bidang agama. Jadi seperti itu, dan sudah sangat tampak itu kelihatan keseharian anak-anak untuk aktif menerapkan literasi Al-Quran, dan itu dijadwalkan. Kalau literasi Al-Quran itu Bu dijadwalkan dua kali sehari, di mana diselingi dengan kegiatan kultum, kemudian sholat duha dan sholat berjamaah, dan itu sudah rutin dilakukan oleh kerjasama antara organisasi Rohis dengan OSIS di sekolah kami. Kemudian Bu, mengenai lingkungan alam, jadi di sini ini kami kurang lebih memiliki siswa itu kurang lebih 715 orang. Jadi kita kalau tidak salah di SMA sekabupaten Pangkep kita ini terbesar ketiga. Kenapa terbesar ketiga Bu? Karena di sini secara fisik dan geografis sangat strategis dan di semua terjangkau. Jadi kalau transportasi itu kita berada di tengah-tengah, hanya jarak dari kota Pangkep itu hanya kurang lebih 1 kilo. Jadi semua yang Tonasa, Lakbaka, kemudian Pangkep banyak yang sekolah di SMA Negeri 3 Pangkep. Masalah pemetaan aset dari segi fisik, kami punya 2 area Bu, 2 area, ada lokasi 1, ada lokasi 2. Kami punya gedung bertingkat, kemudian kami punya fasilitas, ada lab itu kami punya cukup. Labnya itu ada 3 ruangan, ada lab komputer, ada lab IPA, ada lab biologi, dan ada lab fisika.
Jadi untuk ruangan itu cukup aman, kemudian cukup nyaman untuk belajar. Kemudian yang teristimewa lagi, di sini banyak orang pulau Bu yang sekolah, jadi kebanyakan anak-anak pulau itu lebih memilih SMA Negeri 3 Pangkep dibanding misalnya ke SMA 1 Pangkep, karena di sini kalau kita lihat dari segi kepadatan penduduk, di sini banyak rumah-rumah kos yang bisa ditempati oleh anak pulau sehingga mereka banyak berminat untuk masuk di SMA Negeri 3 Pangkep. Itu dari segi pemetaan fisik bahwa ini semua aset ketika kita kelola dengan baik memang betul-betul merupakan aset yang luar biasa, dan memang kita ternyata baru menyadari sekarang bahwa ternyata banyak sekali aset yang bisa kita kembangkan untuk pengembangan sekolah. Tentunya Bu, yang terakhir setelah kami petakan juga ada tentunya yang selama ini kita hanya bertumpu kepada aset finansial. Aset finansial tentu karena jumlah siswa kami banyak, cukup banyak anggaran di sini yang bisa kita kelola. Jadi ada 715. Jadi kalau kita kali dengan dana BOS yang kurang lebih 1 juta per siswa, di sini kurang lebih 1 M ya per 1.600. Jadi kurang lebih 1 M lah kita kelola keuangan di sini setiap tahunnya. Jadi merupakan aset yang luar biasa. Dan setelah kita petakan, kami berkesimpulan bahwa ketika 7 aset ini kita kembangkan dengan baik, kita bisa lebih maju, kita bisa mengembangkan SMA Negeri 3 Pangkep lebih maju dan lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu Bu. Oke, berikut ini kita akan melakukan wawancara ke perwakilan aktor yang terlibat untuk mengecek kesepahaman akan tujuan pemetaan dan proses yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak sudah menerima panggilan saya kemarin. Kali ini kita akan wawancara ke perwakilan aktor yang terlibat untuk mengecek kesepahaman akan tujuan pemetaan dan proses yang terjadi. Bapak, bagaimana proses Ibu Kasma dan bapak-bapak di sini mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Tentu kalau mengidentifikasi sumber daya sekolah itu kita lakukan rapat dengan semua warga sekolah, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, bahkan kita undang komite supaya mereka tahu bahwa inilah yang kita punya di sekolah. Jadi apapun yang misalnya kita butuhkan, kita perlu libatkan mereka untuk untuk membangun sarana dan prasarana serta kebutuhan yang kita perlukan di sekolah. Di rapat-rapatnya kita lakukan secara rutin sehingga semua identifikasi sumber daya yang ada itu bisa berkembang secara berkelanjutan. Apa saja yang sudah Bapak identifikasi? Seperti ini, aset-aset yang kita miliki ini kan dulu lahan sekolah ini kan masih bermasalah. Nah, ini kita komunikasikan dengan berbagai pihak termasuk Pemda, dengan pihak-pihak yang mengaku dia sebagai pemilik lahan itu, sehingga semua permasalahannya bisa selesai. Ini yang utama ini, karena semua banyak sekolah sekarang yang bermasalah itu lahannya, ya, sehingga pemerintah provinsi mengatakan bahwa semua sekolah harus bergerak mengidentifikasi supaya tidak ada masalah yang timbul. Apa saja Pak? Sumber yang ada di sekolah, ada tipe aset yang dimiliki setiap sekolah. Tentu aset-aset yang kita miliki seperti gedung-gedung yang kita miliki ini kan berkembang terus, ya berkembang terus. Kemudian SDM-nya juga yang terutama sebagai guru-guru itu di sini artinya guru-guru itu kita diberikan peluang untuk mengembangkan diri, termasuk mengikuti pendidikan yang lebih lanjut lagi dari S2, sehingga dalam prosesnya itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian masalah agama ini di sekolah kita itu laksanakan beberapa kegiatan keagamaan. Khusus untuk guru itu diadakan di Rosa, ada guru putra dan perempuan. Jadi mereka punya jadwal tersendiri yang dilakukan setiap minggu.
Kemudian untuk anak-anak itu ada pembiasaan-pembiasaan, pertama pengembangan baca tulis Al-Quran. Jadi setiap minggu itu 2 kali kita laksanakan literasi Al-Quran. Kemudian termasuk perayaan-perayaan hari-hari agama besar atau agama besar, sehingga seperti Maulid, Isra Miraj itu kita laksanakan. Kemudian di bulan Ramadan juga kita laksanakan kajian-kajian, kemudian dilaksanakan buka bersama. Selain itu secara resmi formal juga itu ada kurikulumnya memang dari Dinas Pendidikan untuk melakukan pembinaan keagamaan, termasuk baca tulis Al-Quran, kemudian pembiasaan keagamaan, pembayaran zakat dan sebagainya. Itu memang sudah diprogramkan secara berkelanjutan, itu dilaksanakan setiap tahun. Kemudian dalam hal lingkungan, SMA Negeri 3 Prangkep ini memang strategis sekali tempatnya. Jadi diapit memang dari segi geografisnya, itu demografinya juga. Ini kita berada di tengah-tengah. Jadi Kecamatan Bungul itu berada di tengah-tengah, sehingga bisa dijangkau dari berbagai pihak, berbagai arah. Kemudian ini juga merupakan daerah tempat sentra pendidikan sebenarnya di Kabupaten Prangkep, karena kita ada beberapa sekolah di sekitar kita, termasuk SMK 1, SMK 2, SMK Muhammadiyah dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah mengenai penggunaan finansialnya, penempatan finansial. Ini sebenarnya masih menjadi kendala bagi kita, karena yang kita manfaatkan itu hanya bersumber dari pemerintah, yaitu dana BOS. Sementara itu sebenarnya kita sudah bisa meminta sumbangan dari orang tua melalui komite sekolah. Itu sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan bahwa kita sudah boleh memungut dana bantuan atau sumbangan dari orang tua siswa secara sukarela dan tidak boleh ditentukan atau dipatok keberanian. Nah, inilah diperlukan keberanian sebenarnya dari pihak sekolah dan itu dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi untuk melakukan hal itu, sehingga semua bisa berkembang, bisa membantu sekolah untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Itu tujuan utamanya sebenarnya di situ. Jadi saya kira itu yang perlu kita sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Bagaimana dengan modal agama? Modal agama. Kalau masalah modal agama, saya kira bagus, karena dimana di sekolah kita ini agama memang kan diutamakan di sini. Modal agama terutama dalam hal berhubungan dengan pembinaan di sekolah kita ini, baik di pembinaan di siswa maupun juga kita di guru-guru, bagaimana bisa meningkatkan kualitas agama kita, terutama juga pada kualitas mengenai agama siswa kita, supaya bisa kedepannya lebih meningkat. Saya kira mengenai modal agama ini tidak perlu lagi diragukan kalau di sekolah kita di SMA Negeri 3 Prangkep. Modal manusia. Ya, modal manusia. Mengenai masalah sumber daya manusia, saya kira di sini agak terpenuhi kalau mengenai sumber daya manusia, di mana pengajar memiliki kompetensi, mulai dari sudah bersertifikasi, di mana lagi guru-gurunya mulai dari ada doktor, ada magister, beberapa magister,
Dan juga mengenai masalah sertifikasi ya hampir semuanya sudah tersertifikasi. Saya tambahkan sedikit mengenai SDM. Jadi selain itu kan memang diperlukan pengembangan secara berkelanjutan, ya, pengembangan profesi secara berkelanjutan. Nah ini sudah kita laksanakan. Jadi kita usahakan bahwa dalam setiap satu semester itu kita adakan workshop atau pelatihan di antara teman-teman dengan mengundang pembicara dari luar. Selain itu, teman-teman juga aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di luar baik secara daring maupun secara online. Dan ini sebenarnya satu kesyukuran karena hampir semua teman-teman kita di SMA Negeri 3 sudah bersertifikasi, dan mereka juga sudah banyak yang sudah lanjut ke S2. Dan ini merupakan modal besar sebenarnya untuk pendidikan. Jadi saya kira itu yang membanggakan bagi kami di sekolah ini. Modal sosialnya itu sebenarnya banyak hal yang sudah kita lakukan. Bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan masyarakat di sekitar kita, termasuk juga membangun kebijakan, apakah itu dari Pemda dan sebagainya. Nah ini kita sudah aktif melakukan mengundang dari kepolisian, dari Kodim untuk datang melakukan pembinaan kepada siswa kita. Selain itu ada juga dari puskesmas yang ada di kecamatan Mulur ini. Setiap bulan bahkan setiap ada kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas kesehatan siswa itu mereka datang, masuk seperti pembagian penambah darah, pemeriksaan gigi dan mulut, mata dan sebagainya, itu mereka lakukan itu supaya ini betul-betul memperhatikan bagaimana kualitas siswa di SMA Negeri 3 Pangkep. Saya kira ya, terutama kualitas kesehatan. Oke, terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya. Ini merupakan bagian dari tugas Bapak. Sebenarnya juga PDP harus lanjut Bapak juga. Iya. Nah, itu juga sebenarnya bagian dari pengembang SDM itu. Saya tahu bahwa CGP itu luar biasa sebenarnya, dan itu kita harapkan semua sebenarnya seandainya tidak ada hambatan di bidang umur dan sebagainya, semua guru sebenarnya harus ikut CGP. Luar biasa saya secara pribadi sebenarnya sangat bersyukur dan senang sekali di sini ada teman-teman kami yang lulus jadi guru penggerak. Jadi ada lagi yang menyusul satu ini, mudah-mudahan sukses sampai selesai. Kenapa? Karena guru penggerak itu sebenarnya menginspirasi sekali teman-teman guru yang ada di sekolah, termasuk bagaimana mengembangkan kemampuan IT-nya, kemudian bagaimana membangun kreativitas di kelas sehingga di kelas itu bisa pembelajarannya bisa hidup. Dan saya sangat bangga kepada mereka karena betul-betul mereka berjuang untuk menyelesaikan tugas ini sebagai CGP, dan itu sungguh luar biasa. Mereka juga punya semangat, dan saya juga berterima kasih kepada pendamping guru penggeraknya karena senantiasa sabar membimbing teman-teman kami yang di CGP ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Ibu sebagai pendamping guru penggerak kami di sekolah ini. Jadi saya pribadi mengucapkan selamat kepada Ibu Asma selaku guru penggerak SMA Negeri 3 Pangkep, dan saya juga mengucapkan luar biasa ya kepada Ibu Asma. Dia ulet kerja keras dalam kegiatan CGP ini.
kasih Dan banyak, mudah-mudahan Pak. kedepannya lebih lebih berhasil lagi. Iya, dan bisa memotivasi teman-teman lain untuk Ya, dan Terima kasih banyak juga Pak atas supportnya. Ini tugasnya bukan ada 4 dari di sini sebagai pendorong teman-teman yang lain. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas kami memberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan Bukasma memberikan masukan, informasi yang terkait dengan guru penggerak ini. Dan kami juga mengucapkan selamat kepada teman kami di Bukasma. Semoga kedepannya lebih berhasil. Amin ya rabbal alamin, Pak. Jadi yang dapat luar biasa ini aset-aset yang menurut ini mungkin menurut kami dari penggerak itu bisa melanjutkan pada pembelajaran yang ada. itu. Itu terima kasih Bapak. Sekian dari saya dan saya minta maaf bila ada kesalahan dari proses saya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah melakukan wawancara dari salah satu perwakilan aktor di sekolahnya Ibu. Berikutnya ini kita akan membahas masalah persiapan panen hasil belajar. Ibu Kasma, ide apa yang Ibu sudah siapkan untuk dipamerkan nanti di panen hasil belajar? Alhamdulillah, tentu kami mempersiapkan ada beberapa tentu hasil karya dari siswa kami, mulai daripada mungkin video pembelajaran, kemudian poster, kemudian tentu nantinya ada karya
ada karya berupa mading, entah itu nanti bentuknya mungkin 3 dimensi atau yang jelasnya ada karya dan merupakan hasil kolaborasi proyek daripada kelas 10. Tentu untuk mata pelajaran kami ya untuk PPKN itu tentang ada tentang penegakan hukum di Indonesia, kemudian ada juga tentang korupsi. Jadi nanti kira-kira yang bisa ditampilkan itu kami sudah mempersiapkan, Bu. Oke, Ibu Kasma. Jika nanti Ibu terpilih sebagai penyaji, apakah Ibu siap? Insya Allah, Bu, siap. Insya Allah. Kalau memang Ibu siap, nanti tolong Ibu persiapkan bahan tayangnya, bisa berupa PPT atau YouTube atau berupa video. Kemudian penyaji nanti itu berada di atas panggung, menjadi semua peserta dan para tamu. Kemudian ini kita masuk ke bagian akhir pendampingan. Saya sangat mengapresiasi dengan apa atau praktik baik yang sudah dilakukan di sekolahnya Ibu. Alhamdulillah, Bu. Ini Sangat tidak terlepas daripada saya juga mengucapkan banyak terima kasih Ibu Nurahmi sudah begitu sabar, sudah begitu telaten, sudah memberikan ide-ide, kemudian begitu sabar membimbing kami sebagai CGP, selalu memberikan tuntunan, kemudian arahan, memberikan informasi-informasi baik melalui tatap muka seperti ini maupun melalui media sosial atau online. Dan ini terus menerus ya, setiap hari tidak henti-hentinya Ibu Nur memberikan kami arahan, memberikan kami banyak inspirasi terhadap kami. Saya sebagai CGP selama beberapa bulan ini telah saya merasakan begitu manfaat yang luar biasa setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi dalam hal ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Nur atas waktunya, atas keikhlasannya membimbing kami. Yang mohon maaf atas segala mungkin kekurangan dan kehilapan kami, kalau ada kami mohon maaf, Bu. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bu. Kemudian ini Ibu ini merupakan pendampingan terakhir, berarti pendampingan 6. Saya berharap Ibu tetap melakukan praktik baik. Insya Allah, Bu. Insya Allah, Bu. Karena hari ini adalah refleksi perubahan dirinya Ibu, dan kita berharap refleksi dari perubahan dirinya Ibu itu membawa banyak dampak bagi pendidikan, terutama di sekolahnya anak. Oke, tutup pertanyaan pendampingan individu 6 ini. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.